kamu tidak percaya. Coba kamu lihat apa yang terjadi di luar sana. Coba lihat. Saya sudah cukup lama memberi kamu waktu untuk mempertimbangkan lamaran saya. Tetapi kamu terlalu keras kepala. Sekarang, Aziz Samsul yang harus membayar keangkuhan kamu. Saya mohon. Ini semua bukan salah Samsul. Samsul nggak salah. Tolong lepasin Samsul, Datuk. Kabau, lepaskan Aida. Ya baik, Datuk. Sudah. Sana! Mulai detik ini, kalau kamu sampai kedapatan bicara sama si Samsul, saya akan bikin anak itu menjadi cacat seumur. Seperti papa kamu. Marasai. Sam, lo kenapa, Sam? Dara, men, bawa masuk, men. Jangan, men. Orang Datuk masih di sini. Lo cariin taksi aja. Cepat. Udah cepat buruan panggil taksi. Taksi. Gue nggak mau pulang, men. Gue ke rumah lo aja, Vin. Gimana ortu lo, men? Orang tua nggak boleh tahu. Sam. Pak, Sam. cepet jalan, Pak.
Mama ngerasa ada sesuatu terhadap anak kita di luar sana, Pak. Untuk apa sih Mama pikirkan anak yang pembangkang itu? Sementara dia tidak pernah memikirkan perasaan Papa. Dia selalu membangkang perintah Papa. Bapaknya ini yang telah memberi makan dia. Mama mohon, izinkan Mama mencari dia dan membawa dia pulang ya, Pak. Mama janji, Pak. Kalau dia pulang, Mama akan suruh dia tunduk sama Papa dan menuruti semua perintah Papa. Untuk apa sih Mama buang-buang waktu hanya untuk mencari dia di kota Jakarta yang luas ini? Wait. My brother Rosie, please listen to me. I think I really know where is Samsul. Mila tahu banget Samsul di mana. Mila dengar Baginda Sulaiman. Yes, Baginda Sulaiman accident. Dia dirawat di hospital. So, pasti banget Siti ada di sana. That mean Samsul pun pasti juga ada di sana juga. Saya akan memberikan dia izin pulang ke rumah ini. Tapi dengan satu syarat. Dia harus bisa melupakan Siti dan masuk sekolah militer. Si Pak. Love, Samsul and Siti. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka kalau sampai separah ini, Mah. Siti, apa kata dokter? Papa lumpuh dari pinggang ke bawah, Tante. Maafkan Om dan Tante, Siti, karena kami baru bisa datang sekarang. Siti, kami baru tadi sore mendengar kabar musibah papa kamu, jadi kami baru bisa datang sekarang. Selamat malam. Saya to the point saja. Pak Jamil, pimpinan perusahaan, baru saja menelpon saya. Mengatakan bahwa perusahaannya sudah tidak mampu lagi membiayai perawatan Baginda Sulaiman. Terus papa saya gimana? Kalau tidak ada yang memberi jaminan pembiayaan, mulai besok pagi Baginda Sulaiman sudah tidak bisa dirawat di sini lagi. Permisi, selamat malam. Sebentar, Pak. Apa jam segini administrasi rumah sakit masih buka, Pak? Kalau untuk hal-hal yang khusus, masih bisa. Saya akan melunasi semua tagihan rumah sakit ini, Pak. Terima kasih. Permisi, Pak. Mari. Ayo, Pak. Sudah Om bereskan. Terima kasih banyak, Om. Saya nggak tahu gimana cara terima kasih sama Om. Sudahlah, Siti. Itu jangan kamu pikirkan. Sudah kewajiban Om untuk membantu papa kamu. Kami sudah seperti keluarga semenjak kami kecil dulu. Terima kasih, Om. Siti, kami juga ingin bicara sama kamu mengenai Samsul. Demi kamu, Samsul kabur dari rumah. Dia hancurkan hidupnya dan masa depannya hanya karena sayang sama kamu. Sayang dia sama kamu tuh melebihi sayang dia sama kami orang tuanya. Bahkan dia lebih sayang kamu daripada dirinya sendiri. Samsul itu satu-satunya anak tante. Dan kepada dialah kami berdua akan menggantungkan hari tua kami. Kalau keadaan dia seperti ini terus, dia akan menghancurkan hidup dia dan harapan kami berdua. Belakangan ini dia semakin keras kepala. Kami sudah tidak sanggup lagi mengendalikannya. Tapi kami yakin, dia mau mendengarkan kamu, Siti. Siti, Tante minta tolong ya. Kalau kamu ketemu sama dia, kamu bujuk Samsul supaya pulang. Bisa ya, sayang? Iya, Tante, saya janji.
Ya, mudah-mudahan papa kamu cepat sembuh dan kamu harus sabar. Terima kasih, Tante. Saya sangat memerlukan doa seperti itu. Tante permisi dulu, Pak. Kita pulang. Hati-hati ya, sayang. Tolong diatur supaya Sultan Mahmud lebih bergairah lagi untuk pindah. Untuk itu kamu siapkan rumah dan kendaraan yang lebih representatif. Nah, tolong lagi. Tak tahu diuntung Sultan Mahmud. Dia tak tahu lawan. Dia tak kenal Datuk Maringgi. Datuk Maringgi dah matinya. Berarti. Papa diangkat menjadi kepala dinas di Padang. Wow. Alhamdulillah, Pak. Pak, akhirnya kita bisa pulang kampung ke Padang ya, Pak. So, when you all gonna leave? Kapan berangkatnya kalian? Secepatnya. Kalau begitu besok kita sudah bisa siap-siap. Lalu bagaimana dengan rumah ini, Pak? Masa kita tinggalkan begitu aja? Yes. Rumah ini biarkan kantor yang mengurus. Kita kontrakan dan uangnya dikirim ke kita. Lalu Samsul gimana, Pak? Yes, Samsul. Sudah lama. Jangan dipikirkan anak yang hanya bisa bikin masalah itu. Come on, my brother. Why Sam tidak diajak aja sekalian? Because automatically Sam can be far away from city. Sam kan bisa jadi jauh dari city, right? Ya, waktu kita kan sempit. Kita mau cari dia di mana? Come on, please. Biar saya aja, Pak, yang cari dia ya. Kalau Mama mampu, ya udah terserah. Thanks, my brother. Vin! Apaan sih lo? Bangun, Vin. Nyimpain gue coba lo apa? Ada apaan sih, berisik banget? Ayo bangun, udah siang. Apa-apaan kamu nih, Vin? Arifin Tante nimpain saya, Tante. Memangnya kalian pada nggak sekolah? Ayo buruan mandi. Sarapan udah siap tuh. Dengar kata sarapan, gue jadi lapar, men. Abon lo. Lo gak sekolah, men? Lo kira gue gila apa? Masa gue ke sekolah muka gue berantakan begini? Mau jadi tontonan gue? Lo tolong jangan bilang siapa-siapa gue di sini, termasuk orang tua gue, ya? Iya deh. Oh, nggak tahu Tante. Mungkin Arifin sama Mbak Tiar lebih tahu Tante. Oh, Itu tuh mereka Tante. ya. Makasih deh ya. Iya Tante. Oper ke gue dong! Dut! Nyokap Samsul! Pagi, Tante. Pagi. Kamu lihat Samsul nggak? Samsul memangnya berangkat jam berapa, Tante? Samsul nggak pulang dari kemarin. Emangnya Samsul pergi kemana, Tante? Tante juga nggak tahu. Bener, kalian nggak tahu dia kemana? Ya udah, Tante permisi dulu ya. Iya, Tante.
Panggilan ke pengadilan, sayang. Terus sekarang kita harus gimana? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Prosesnya sudah dimulai. Enggak, saya nggak mau Papa masuk penjara. Ini semua bukan salah Papa, ini semua pasti rekayasa Datuk Maringgi, Pak. Uang Datuk Maringgi bisa memutarbalikkan kenyataan. Pak, ini semua nggak adil, ini nggak adil. Sekarang ini membenahi posisi keadilan sangat tidak mudah, sayang. Masih memakan waktu. Kebenaran memang ada di pihak kita, tapi kekuasaan sedang berada di tangan Datuk. Sampai saat ini, pepatah yang mengatakan bahwa segenggam kekuasaan itu jauh lebih berharga daripada berkarung-karung kebenaran masih berlaku. Saya akan menikah sama Datuk Maringgi. Karena cuma itu satu-satunya cara nyelamatin Papa. Papa tidak akan mengizinkan kamu menjadi santapan buaya itu, nak. Papa lebih memilih untuk masuk penjara dan cacat seumur hidup daripada harus membayangkan penderitaan kamu menghadapi Datuk Maringgi. Tapi kita udah nggak punya pilihan lagi, Pak. Untuk Papa memang tidak ada pilihan, nak. Tapi untuk kamu masih ada jalan keluar. Almarhumah mama kamu meninggalkan deposito atas nama kamu. Jumlahnya cukup besar. Tidak ada yang tahu mengenai uang itu kecuali Papa dan pengacara Papa. Jumlahnya memang tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan, tapi sangat cukup untuk membiayai kamu memulai hidup baru, jauh dari Jakarta, jauh dari Datuk Maringgi. Sekarang kamu ke pengacara Papa ya, nak. Minta dia mengantarkan kamu ke bank. Ya udah, saya pergi ya. Kamu mau apa kan uang itu? Saya mau nyelamatin Papa. Terima kasih, Om. Salam sama Papa. Begitu urusan saya selesai, saya akan menemui beliau. Iya, nanti saya sampaikan, Om. Mari, saya permisi. Iya. Siti! Sam. Siti. Kamu tahu dari mana saya di sini? Saya diam-diam ngikutin kamu. Soalnya orang-orang Datuk Maringgi itu ngikutin saya terus. Sekarang aman kok. Saya berhasil lolos dari pengejaran mereka. Sekarang kita bisa kabur dari sini, Siti. Nggak mungkin, Sam. Saya nggak mungkin ninggalin Papa dalam keadaan kayak gini. Kamu tuh nggak mungkin melawan Datuk Maringgi sendirian. Masih mungkin, Sam. Saya punya uang untuk ngeluarin Papa dari rumah sakit. Dan saya akan ngebawa dia keluar kota. Lalu, saya bagaimana? Sam, muka kamu babak belur kayak gitu karena saya. Dan saya nggak akan ngebawa kamu lebih jauh ke dalam masalah ini. Lebih baik kamu pikirin masa depan kamu. Pikirin perasaan orang tua kamu. Kasihan mereka, Sam. Papa saya itu udah nggak peduli sama saya, Siti. Papa kamu nyesel dan sedih banget. Apalagi mama kamu. Dia nangis terus waktu ngomong sama saya. Ya udah. Saya pergi ya. Jangan. Maaf, Sam.
Bagaimana anak manis? Sudah mempertimbangkan lamaran saya? Sudah. Dan jawaban saya tetap tidak. Saya nggak akan mau menikah sama Anda. Dan kalau Anda masih terus-terusan mengancam papa saya akan menuntut balik Anda. Apaan kamu pegang itu apa? Jimat kekuatan untuk menentang saya. Nanti kalau kamu sudah berubah pikiran, telepon saya. Mah. Samsul. Saya, kamu kemana aja? Mama sama Papa sampai panik nyariin kamu. Maafin saya, Mah. Saya nggak maksud bikin Mama khawatir. Sam, kenapa kamu luka-luka? Habis berantem, Mah. Sam, Papa dipindah tugaskan ke Padang. Dia sangat diperlukan sana. Dia dipromosikan jadi kepala dinas. Jadi sore ini juga kita harus berangkat ke Padang. Berarti kamu nggak perlu sekolah militer lagi. Hah? Terus rumah kita gimana, Mah? Sekolah saya gimana? Nggak masalah, nanti ada orang kantor yang ngurus. Kamu tenang aja. Sam, sekarang kamu beresin barang kamu bawa yang penting-penting aja. Menurut data di sini, pihak kantornya memindahkan perawatan Baginda Sulaiman ke Singapura. Itu nggak mungkin, itu bohong. Saya punya buktinya. Tante pasti tahu kan di mana Papa. Tante tolong bilang, Tante. Sudah beratusan kali Tante bilang sama kamu. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan papa kamu adalah menerima lamarannya Datu. Tante. Sam. Sorry Om, Tante. Mau kemana sih? Gue ikut bokap gue. Bokap gue ditugasin di Padang. Terus kok nggak bilang-bilang sih sama kita? Gue udah coba telepon, men. Tapi lo semua pada nggak ada. Terus Siti gimana? Dia udah tahu? Gue usah ngomongin Siti lagi deh. Dia tuh gue ajakin kabur nggak mau. Sam, ayo kita berangkat. Jam segini kan di mana-mana macet. Nanti terlambat ke airport. Ayo. Itu kan. Hati Menda. Selamat jalan ya. Kita cepet duluan. Masih Tante. Om. Hati Om. Ayo Sam, cepat. Sam. Apa? Ada yang ketinggalan. Sebentar ya, Mah.
Pantesan sikap Siti aneh. Papanya pasti jadi korban permainan busuk. Sam? Kamu mau kemana? Sam! Saya harus nyelamatin Siti, Ma. Jangan, Sam. Nanti Papa marah. Sam! Samsul! Saya akan pernah bilang. Saya bisa saja mendapatkan kamu dengan kekerasan. Tetapi itu bukan tujuan saya. Saya bukan cuma ingin mendapatkan tubuh kamu, Siti, tetapi hati kamu juga. Sekarang saya mau tanya sama kamu untuk yang terakhir kalinya. Kamu ingin papa kamu selamat atau tidak? Tapi Anda harus janji. Anda akan merawat papa saya. Dan nggak akan nyakitin Samsul. Iya. Saya terima lamaran Datuk. Jangan menangis lagi, sayang. Perempuan cantik bukan tidak boleh menangis, tetapi jangan terlalu sering. Datuk sama Siti. Siti, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu ngapain sama Datuk Maringgi? Siti meminta saya untuk membantu keuangan papanya. Kamu keberatan? Apa kamu bisa membantu? Bohong, saya nggak percaya. Kamu kira kamu siapa? Siapa yang menuntut kepercayaan kamu? Siapa? Ada apa ini? Kamu jangan gangguin Siti ya. Ini ada apa sih sebetulnya? Kalau kamu buka mulut ke Samsul, kamu tidak akan pernah bisa ketemu papa kamu lagi, ya? Sam, saya minta tolong Datuk untuk menyelesaikan masalah keuangan papa saya. Karena saya nggak mau papa saya masuk penjara. Kamu nggak bisa bohong, Siti. Kamu tuh orang paling jujur. Saya tuh kenal kamu dari kecil. Kamu bohong sedikit saja. Saya tuh tahu. Saya nggak bohong. Tolong Sam, jangan ganggu saya. Saya punya masalah besar yang harus saya hadapi dan kamu nggak bisa bantu itu. Saya rasa apa yang dikatakan Siti itu sudah jelas. Lebih baik kamu pergi dari sini. Nanti tambah masalah lagi. Tapi kalau kamu masih tetap di sini, saya bisa pastikan justru kamu yang akan mendapat masalah. Sam, saya mohon tinggalkan saya. Saya nggak perlu bantuan kamu karena kamu nggak bakalan bisa bantu. Sayang, lebih baik kita di dalam. Saya takut saya tidak bisa mengendalikan diri untuk menghabisi anak itu kalau dia mencegat kita di dalam. Mari kita.
tadi nyokap lu tuh datang ke sekolah nyariin lo. Gue gak kemana-mana. Sam, jangan pergi dulu dong. Lo lagi ada masalah ya? Sam, lo tuh nggak perlu ngumpetin masalah lagi. Mendingan lo sekarang ngaca. Lo lihat tampang lo. Kenapa? Siti lagi. Dia tuh berubah banget, Ri. Dia tuh ada apa sih sama Datuk Maringgi? Datuk siapa? Datuk Maringgi. Siapa tuh Datuk Maringgi? Teman papanya Siti. Oh, yang mana gue tahu, Sam. Seandainya mereka ada hubungan apa-apa, Siti juga nggak mungkin lah cerita sama gue. Emangnya ada hubungan apa sih Siti sama teman bokapnya sendiri? Ya, gue cuman heran aja. Gue tuh udah lama kenal dia. Dan selama ini, dia tuh manusia paling jujur, Ri. Setiap ada masa dia selalu terus terang sama gue. Tapi sekarang, malah selalu ngebohongin gue. Kalau Siti udah nggak terus terang lagi sama lo, berarti lo tuh udah nggak dianggap lagi sama Siti. Dan lo ngapain sih masih mikirin Siti? Tapi gue tuh nggak bisa ngilangin perasaan gue ke dia. Gue juga lihat di matanya, Ri. Perasaan dia ke gue itu sama. Sekarang ada 2 orang yang sayang banget sama lo. Dan mereka nerima lo apa adanya. Mereka itu adalah orang tua lo, Sam. Mereka selalu khawatir sama lo. Mereka selalu mikirin lo. Mendingan sekarang lo mikirin mereka. Daripada lo cuma mikirin Siti yang cuma bikin pusing kepala lo doang. Fatima. Ya, Datuk. Saya mau pergi dulu. Kamu jaga permata hati saya. Melebihi kamu menjaga nyawa kamu sendiri. Mengerti? Baik, Datuk. Saya pergi dulu, sayang. Hati-hati di rumah. Hati-hati, sayang. Saya mulai curiga. Apa masih ada benak di batok kepala kamu itu? Gara-gara kamu, saya jadi gagal berangkat, kamu tahu? Pak. Apa? Ini semua gara-gara Siti Nurbaya. Dia? Ya apa? Hah? Kamu mau bantu dia? Samsul. Ngaca, kamu harus ngaca. Kamu itu punya apa, ha? Memangnya kamu itu punya duit? Kamu punya kekuasaan? Kamu punya jabatan? Hah? Yang kamu punya hanya pikiran picik. Pikiran yang bisa merusak masa depan kamu. Yang bisa meruntuhkan keluarga kita. Dan memporak-porandakan keluarga Baginda Sulaiman. Kamu tahu nggak? Samsul, kenapa kamu nggak mau mendengarkan nasihat Mama sama Papa untuk menjauhi Siti? Paling tidak untuk sementara ini, Samsul. Kalau saya nggak nolong Siti sekarang, nanti semuanya akan terlambat. Pak, kekerasan nggak akan menyelesaikan masalah, Pak. Percuma bicara pakai mulut dengan anak ini. Mimpinya dengan Siti Nurbaya telah membuta tulikan mata hatinya. Pak. Ngapain kamu berdiri di situ? Samsul tidak akan bisa berbuat apa-apa. Untuk menolong dirinya sendiri aja dia nggak bisa. Apalagi harus menolong kamu. Kalau kamu masih tetap memikirkan Samsul, dengan terpaksa saya harus melaporkan ke Datuk. Dan jangan salahkan saya kalau sampai terjadi apa-apa dengan papa kamu ya. Berapa sih Tante jual diri Tante ke Datuk Maringgi itu?
saya harus ketemu Siti, Ma. Saya yakin saya bisa nolong dia. Samsul, kamu jangan pergi. Nanti kalau papa tahu, bisa ngamuk dia. Samsul, mama minta, tolong kamu jaga ketenangan rumah ini. Mama udah nggak tahan marah-marah sama papa lagi. Papa tuh nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, Ma. Papa nggak pernah mau percaya. Fatima bilang saya mukul Siti. Itu fitnah, Ma. Fitnah. Fatima tuh biang keladi segala masalah yang dihadapi Siti. Saya tuh cuma mau menyelamatkan Siti, Ma. Samsul? Samsul! Cukup, Samsul! Saya tidak mau lagi mengulangi kata-kata saya. Masalah saya cuma bukan kamu. Sekarang kamu kembali kamar. Cepat! Samsul, kali ini kamu harus dengerin papa kamu ya. Ya, Sam ya. Pak, tolong saya, Pak. Sekali ini aja. Saya harus ketemu Siti, Pak. Saya perlu... Jangan sampai kesabaran saya habis. Sekarang kamu kembali kamar. Cepat! Pak, ayo! Cukup! Ayo. Ma, tarik nafas, Ma. Mama kenapa, Ma? Ma. Mama. Puas kamu. Serahkan urusan Samsul ke saya, Datuk. Biar saya habisin itu anak. Lama-lama bikin enak juga itu anak. Udah dikasih peringatan, masih aja ngerecokin. Jangan pedulikan dia, Kabau. Anggap saja dia anginan lalu. Nan pantiang percepat pernikahan saya dengan Siti. Mengerti? Baik, Datuk. Wey! Amen. Akhirnya ya, doa kita berdua terkabul. Lo nggak jadi pergi kan? Oh ya Sam, lo nggak school? Kan gue udah bilang di telepon, gue tuh lagi di grounded man, nggak boleh ke rumah gue. Sorry, saking senengnya gue tuh nggak dengar omongan lu semuanya, friend. Gue langsung aja ya, gue kesini tuh mau minta bantuan lo berdua. Apa tuh? Gue minta lo bantuin gue supaya gue bisa ketemu sama Siti. Ya terserah lo deh caranya gimana. Pokoknya gue harus ketemu sama Siti. Oke. Ini semua apa yang saya lakukan. Ini demi keselamatan Papa dan juga keselamatan kamu. Hai, good morning, Siti. Lu masih nangisin cinta lo sama Samsul ya? Kecian. Tapi bentar lagi juga lu pasti lupa sama Samsul. Soalnya kan Datuk Maninggi pasti manjain lu. Siapa yang ngizinin kamu pakai baju saya? Gue cuma nyoba-nyoba doang. Gimana? Cocok nggak sama gue? Soalnya kan lu nggak butuh lagi baju-baju kayak beginian. Gue kan mau cabut ke rumah Datuk Maringgi. Dia pasti ngebeliin lu baju yang lebih banyak lagi, ya kan? Ya udahlah, sekarang gue pergi sekolah. Jadi gue mau ganti baju dulu ya. Dadah. Siang, Pak. Ada perlu apa kalian kemari? Gini Pak, tadi kita berdua udah ngomong sama teman-teman berencana mau ke rumah Siti Nurbaya Pak, ngebesuk bapaknya yang kecelakaan. Benar bapaknya Siti kecelakaan? Iya Pak. Kali itu saya setuju. Untuk memberi dukungan moral kepada Siti, siang ini kita sama-sama ke rumah Siti. Teman-teman kalian udah siap? Udah Pak, udah pada nungguin Pak. Mari kita sekarang berangkat.
Pak. Samsul, Pak. Ya. Mari, Pak. Amen. Thank you ya. Thank you ya semuanya. Loh, Tante, kenapa foto itu diturunin? Jangan ganggu saya lagi beres-beres. Siti masih aja ngerasa kalau rumah ini tuh bakalan tetap jadi rumah dia, mah. Sebentar lagi, rumah ini akan menjadi rumah saya. Saya akan menjadi nyonya rumah ini. Sementara kamu akan menjadi nyonyanya Datuk Maringgi. Calon suaminya Siti kali, mah. Gak mungkin. Datuk Maringgi lagi ke Bogor kok. Tadi barusan dia telepon. Samsul,